البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil sedikit di sini. Sampai mana kita? Oh iya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamis wal ishrun, bab yang ke-25. Bab as-sufratu wal qudratu fi ghairi ayyamil haid. Masalah cecair yang warnanya kuning atau warnanya keruh yang keluar dari kemaluan wanita namun bukan pada hari-hari haid. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kesimpulannya adalah kalau cecair tadi yaitu warna kuning atau warna keruh tapi di masa suci, maka dia adalah apa? Adalah menunjukkan dia itu suci, bukan darah haid. Adapun kalau keluarnya dia itu adalah di masa haid tahu-tahu mungkin di akhir-akhir lah, tapi tidak betul-betul berakhir. Di akhir-akhir masa haid wanita itu mengeluarkan cecair warna kuning atau warna keruh, ini masih dari bagian haid. Tidak dikatakan oh ini lambang suci, tak, sampailah munculnya al-qassatul bayda, yaitu cecair yang warnanya bening, memang putih bening. Bukan susu lah, tapi jernih. Ada yang mengatakan jernih, tak masalah, putih pun tak masalah, yang penting bukan yang keruh-keruh. Keruh-keruh itu belum menunjukkan haidnya sudah berhenti. Kemudian hadisnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus sadis wal ishrun ba'da salasimi'ah 326 ya. Ya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'udul qudrata was sufrata syai'a. Dahulu kala kami tidak memandang warna yang keruh ataupun warna kuning itu sebagai sesuatu yang berkesan, tidak dianggap dalam pembahasan haid dan kesucian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Qutaibah bin Sa'id, dan dohirnya Bukhari menyendiri, tidak ada riwayat Muslim tentang ini. Qutaibah bin Sa'id adalah Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi, beliau dari Afghanistan, termasuk tokoh di dalam Kutubus Sittah. Qala haddatsana Ismail, beliau adalah Ismail bin Ja'far al-Basri, beliau adalah Abu Ishaq Siqah. An Ayyub, beliau adalah Ayyub bin Abi Tamimah, Ayyub As-Sakhtiyani. Nama ayahnya adalah Kaisan. Beliau kunyanya adalah Abu Bakar, siqatun faqihun imam. Baik, Sunni. An Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Basri. Ayyub juga Basri. An Ummi Atiyah, Ummu Atiyah adalah Nusaibah bintul Haris Al-Ansariyah Al-Basriyah juga radhiyallahu anha. Jadi semuanya Basriyun kecuali Qutaibah bin Sa'id, beliau adalah dari Balakh, yaitu dari Afghanistan. Apakah beliau pernah ke Basrah? Pernah beliau, cuma tak tahu apakah mencapai 4 tahun sehingga layak dikatakan Al-Basri, wallahu a'lam. Nah, di sini Ummi Atiyah mengingatkan, kunna, kami dahulunya. Kalau sahabat mengatakan kunna, maka yang rajih ini isyarat ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana inilah yang dirajihkan oleh Az-Zarkashi di dalam usul fikih beliau, Al-Bahrul Muhit fi Usulul Fiqih. Bukan semata-mata kunna adalah di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi di zaman Nabi. Kalau tidak, tak ada gunanya sahabat mengatakan kami dulu begini sebagai bentuk pendalilan. Tapi maksudnya memang jelas, di zaman Nabi kami dahulu la na'udul qudrata was sufrata syai'a, tidak memandang cecair yang keluar dari kemaluan wanita yang warnanya keruh atau warnanya kuning itu sebagai sesuatu yang berpengaruh. Yaitu kalau dia di masa suci, bukan di masa haid, maka ini tidak menunjukkan dia haid. Memang batal karena ada ijma, sesuatu yang keluar dari kemaluan ini membatalkan wudu. Tinggal dibersihkan, kemudian waktunya sholat ya sholat berwudu. Adapun kalau keluarnya adalah di masa haid,
maka ini tidak menunjukkan berhentinya haid. Tetap dia dianggap masih haid juga selama belum muncul qassatul baydha tadi itu, cecair yang warnanya putih. Baik. Ya, inilah intinya bahwasanya kalau muncul cecair itu telah diingatkan oleh Aisyah untuk berhati-hati, jangan langsung tergesa-gesa mandi kemudian sholat, karena sekedar warna keruh atau warna kuning ini tidak menunjukkan haid sudah berhenti sampai ada tanda yang lebih jelas. Maksud itu masih lagi haid? Iya, masih dianggap haid. Demikian pula kalau dia keluar di masa suci, maka ini bukan tanda haid. Kalau di masa suci justru bukan tanda haid. Intinya memang dia tidak berpengaruh apa-apa kecuali ya najis, keluar cairan ya najis. Tapi tetap wajib sholat di masa sucinya itu. Maksudnya dia masih lagi haid kan? Waktu tanda keruh dan Ada dua peristiwa. Yaitu di masa haid kalau keluar cecair tadi, Aisyah mengatakan itu masih haid. Tapi kalau di masa suci keluar cecair itu mungkin karena metabolisme atau apalah, maka Ummu Atiyah mengatakan ini tidak teranggap sebagai haid. Tetap itu masa suci. Cuma ya itu dibersihkan dan berwudu dan sholat. Jadi intinya dua warna ini tidak berkesan apa-apa di dalam masalah kesucian dan juga di dalam masalah haid. Iya, seperti pola-pola madhi, iya. Dia najis dan dibersihkan dan tetap sholat, tidak perlu mandi. Kalau kena pakaian itu najis. Iya, najis, tinggal dibersihkan di bagian itunya, di bagian apa itu pakaian yang terkena itu. Tidak wajib dicuci semuanya, kecuali kalau yakin airnya, yakin madhi tadi kena baju tapi kita tak tahu sebelah mana, ya sudah diwajibkan dicuci semua. Kalau kita yakin memang ada yang menetes di situ. Saya tak tahu beza madhi dan mani. Ya, pernah tanya Ustaz. Ya Ustaz, membedakan madhi dan mani. Mani itu besar. Jawabnya begitu. Mani dan itu. Ayun, Profesor Islam itu. Macam mana tak tahu? Masuk Allah kita tak tahu. Macam mana beza mani dengan mani. Mani itu betul sedap. Maksud jawabnya gitu. Padahal kalau ditengok dari pakaian kan sebenarnya kita tengok ini mani kah, madhi kah, apa, kawati. Tengok dari pakaiannya bukan ketika keluarnya. Tapi bukan semua orang mimpi basah. Oh, memang, iya. Telah kita lewati, ada sebagian yang tidak mimpi basah. Maksudnya sampai umur tertentu sudah balik. Iya. Di mani ada bau lain, madhi ada bau lain. Iya, kalau mani itu kuat dan dia lazij. Ya itu apa? Agak melekit. Tayyib. Adapun kalau madhi dia cair, encer, dan dia tidak melekit dan tidak banyak baunya. Kalau wadi dia cenderung keruh. Tayyib. Kalau mani tidak najis, dua yang lain najis. Kalau mani mewajibkan mandi, dua yang lain hanya mewajibkan wudu. Mani perempuan lebih berkau. Madhi ke mani? Mani. Karena bau. Tayyib. Untuk perempuan warnanya kuning, kalau laki-laki warnanya putih. Ya betul best ya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Kunna itu maksudnya isyarat ke zaman Nabi. Iya, kami di zaman Nabi. Jadi Rasul ke ataupun selepas Rasul. Sih tak masalah yang macam itu. Terutama Ummu Atiyah jelas di zaman apa? Zaman Madinah, period Madinah. Jelas apa? Itu di zaman risalah berarti. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.